Pelaku dan korban menikah belum lama dan merupakan duda dan janda. Di antara anaknya untuk menuju rumahnya suaminya. Kemudian korban meminta diantarkan ke tukang pijat oleh pelaku. Namun dalam permintaan pengantaran pijat tersebut terjadi pertengkaran antara korban dengan pelaku. Dalam artian, menurut keterangan tersangka, korban melontarkan beberapa kata yang menurut pelaku tidak pantas diucapkan sebagai istri kepada pelaku. Ada semacam hinaan, ada semacam membanding-bandingkan dengan pelaku dengan suami yang sebelumnya. Sobat, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. Di sebuah daerah, tepatnya di Desa Kuadran, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, ada seorang wanita, sebut saja namanya Yani. Usianya sudah menginjak 50 tahun. Yani ini sudah memiliki seorang suami, namun identitas dari suaminya itu tidak disebutkan. Hasil pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Yani dan suaminya sudah menikah selama beberapa tahun, namun seiring berjalannya waktu dan saling mengenal satu sama lain, bukannya hubungan mereka semakin erat, justru hubungan mereka semakin renggang. Lalu pada akhirnya, Yani dan sang suami memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing alias mereka berpisah atau bercerai. Pada akhirnya, Yani hidup menjanda bersama anak-anaknya. Beberapa tahun, dia menjanda. Dia cukup nyaman dengan kehidupannya itu. Dia tidak merasa kesepian atas keputusannya itu, dikarenakan dia ditemani oleh buah hatinya. Namun sobat, lama-kelamaan hasrat di dalam hatinya mulai muncul. Dia ingin memiliki pasangan lagi. Dia menginginkan seorang pria yang bisa menemani hidupnya. Oleh karena itu Yani mencoba untuk mencari pasangan baru, dengan cara berkenalan dengan beberapa pria yang ia temui. Lalu beberapa hari kemudian, takdir dan ikhtiar Yani datang. Dia bertemu dengan seorang pria, sebut saja namanya Mamat. Pada saat itu, usianya 6 tahun lebih muda dari Yani, yaitu 44 tahun. Entah bagaimana awal pertemuan antara Yani dan Mamat, yang jelas pertemuan mereka yang awalnya hanya sebagai kenalan saja atau teman, namun lambat laun berubah menjadi semakin intens dan serius. Mamat bisa dikatakan sebagai sosok pria yang penyayang dan perhatian. Hal tersebutlah yang membuat Yani nyaman berada di samping Mamat. Beberapa hari kemudian, mereka pun memutuskan untuk PDKT. Setelah beberapa lama berhubungan dengan status pacaran, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk melaju ke jenjang yang lebih serius dan mengikuti orang-orang terhormat, yaitu dengan cara menikah. Singkat cerita, setelah mereka menikah, kemudian Yani diajak oleh Mamat untuk tinggal di kediamannya, yaitu di Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Pernikahan mereka masih sumur jagung. Sesaat setelah mereka menikah, Yani di saat itu yakin kalau dia bersama suami barunya akan hidup bahagia. Namun, ternyata kenyataannya berbeda. Hubungan rumah tangga yang dia jalani bersama Mamat seolah tidak sesuai dengan harapannya. Ketika sudah menikah, rasanya sangat berbeda. Pada saat Yani masih berpacaran, akan tetapi, ternyata Yani ini seperti orang yang belum bisa move on dari pasangan yang sebelumnya. Pada saat itu, Yani mulai menyadari bahwa Mamat banyak kekurangan. Padahal, selama pacaran, semua kekurangan dari Mamat tidak terlihat. Namun, setelah menikah, semuanya terbuka. Di sanalah Yani merasa dia sudah salah pilih pasangan. Pada suatu hari, Yani yang hidup terpisah dari anaknya, tiba-tiba ia diminta oleh anaknya yang masih sekolah untuk datang ke rumah karena ingin ditemani dalam mengambil rapor di sekolah. Pada saat itu, Yani mengiyakan permintaan sang anak. Lalu dia pun bergegas menuju ke kediaman anaknya dengan membawa beberapa pakaian yang akan dia pakai besok. Saat itu Yani ingin menginap di kediaman anaknya agar keesokan harinya, Yani mudah dalam menemani sang anak
untuk mengambil rapor. Lalu singkat cerita, tepat keesokan harinya, di tanggal 15 Desember tahun 2023, Yani langsung menuju ke sekolahan anaknya untuk mengambil rapor. Setelah mengambil rapor, Yani dan anaknya langsung kembali ke rumah dan berbincang-bincang dengan anaknya. Lalu setelah dirasa cukup berbincang dengan anak-anaknya, Yani pun kemudian berpamitan untuk pulang ke rumah suaminya. Ketika dia hendak pulang, Yani menghubungi suaminya lewat telepon untuk minta dijemput. Namun di saat itu, Mamat tidak bisa dihubungi. Padahal Yani sudah berkali-kali menelponnya. Yani di saat itu yang merasa sangat kesal dan melihat hari semakin larut malam. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta kepada anaknya yang bernama Adika untuk diantarkan kembali ke rumah suaminya. Beberapa menit kemudian, Yani pun sampai di rumah Mamat. Pada saat Yani sampai di rumah Mamat, tiba-tiba Mamat juga ternyata baru pulang. Dia baru saja menghadiri sebuah acara tahlilan, jadi ketika itu mereka langsung bertemu di depan rumah, sama-sama baru pulang. Sesampainya Mamat di rumah dan bertemu Yani, seketika Yani ngomel-ngomel karena dia kesal dengan suaminya ini yang tidak mengangkat teleponnya. Yani saat itu mengatakan kalau sudah menelponnya sejak maghrib, namun sampai hampir tengah malam tidak ada balasan sama sekali. Pada saat itu Mamat yang merasa tidak enak kepada sang istri, mencoba untuk menjelaskan kalau alasan dia tidak mengangkat panggilan telepon tersebut lantaran dia sedang mengikuti acara tahlilan dan handphonenya sengaja ditinggalkan. Yani yang mendengar hal itu, bukannya memaklumi ataupun memaafkan, justru dia tetap mengikuti nafsunya dan tetap marah. Lalu, tiba-tiba Yani yang masih sangat kesal, dia meminta Mamat untuk diantarkan ke tempat pijat. Mamat yang sadar kalau dia salah, ia pun menuruti permintaan sang istri. Pergilah mereka. Lalu ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Yani ini selalu membahas atau mengungkit masalah telepon tadi. Dia benar-benar kesal karena sang suami tidak mengangkat teleponnya, sampai-sampai dia harus pulang sendiri. Jadi sobat, Yani ini terus ngomel-ngomel, terus mengungkit, dan terus mengeluarkan pisau tak bertulangnya di sepanjang perjalanan. Puncaknya, Yani membanding-bandingkan Mamat dengan mantan suaminya. Tidak hanya itu, Yani ini tiba-tiba saja mengejek fisik Mamat yang cacat, yaitu Mamat memiliki telinga cacat sejak lahir. Mendengar ucapan itu, Mamat yang sedari tadi mencoba mengalah dan bersabar, tiba-tiba emosinya keluar. Hal ini membuat Mamat sangat marah. Sobat, tak seharusnya seorang istri ataupun sebaliknya menghina orang lain. Apalagi ini merupakan pasangan hidup. Hal itu dapat memecahkan bahtera rumah tangga. Pergilah mereka. Lalu ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Yani ini selalu membahas atau mengungkit masalah telepon tadi. Dia benar-benar kesal karena sang suami tidak mengangkat teleponnya, sampai-sampai dia harus pulang sendiri. Jadi sobat, Yani ini terus ngomel-ngomel, terus mengungkit, dan terus mengeluarkan pisau tak bertulangnya di sepanjang perjalanan. Puncaknya, Yani membanding-bandingkan Mamat dengan mantan suaminya. Tidak hanya itu, Yani ini tiba-tiba saja mengejek fisik Mamat yang cacat, yaitu Mamat memiliki telinga cacat sejak lahir. Mendengar ucapan itu, Mamat yang sedari tadi mencoba mengalah dan bersabar, tiba-tiba emosinya keluar. Hal ini membuat Mamat sangat marah. Sobat, tak seharusnya seorang istri ataupun sebaliknya menghina orang lain. Apalagi ini merupakan pasangan hidup. Hal itu dapat memecahkan bahtera rumah tangga. Pada saat itu, seketika Mamat menghentikan motor yang ia kendarai di sebuah tempat yang sangat sepi dan gelap. Tanpa basa-basi Mamat langsung turun dari motornya. Lalu dengan penuh emosi dia langsung mengeratkan kedua tangannya ke leher Yani. Saat itu Mamat sekuat tenaga dengan tangan kosong memberi pelajaran ke istrinya. Sampai-sampai Yani ini merintih kesakitan. Lalu, Mamat mendorong Yani hingga terjatuh dan terbentur ke jalan. Mamat tidak puas sampai di sana. Selanjutnya ia memegang kepala Yani, lalu membenturkannya ke jalan tersebut sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya itu, Yani pingsan atau tidak sadarkan diri. Setelah Mamat melakukan perbuatannya itu, ia melihat Yani tidak bergerak. Seketika dia ketakutan. Pada saat itu, dia menyadari kalau istrinya tersebut
sudah meninggal dunia. Mamat yang bingung atas perbuatannya itu, lalu dia berinisiatif menyeret tubuh Yani sekitar 20 meter dari lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dia melihat ada sebuah kolam tempat merendam bambu. Tanpa pikir panjang, dia menutupi kejahatannya dengan cara merendamkan tubuh Yani ke dalam kolam bambu tersebut. Setelah itu, Mamat pun pulang ke rumahnya. Keesokan hari saat Mamat terbangun, tiba-tiba dia kepikiran jasad istrinya. Mungkin saja di saat itu sudah membusuk, atau justru ditemukan oleh orang. Maka dari itu, ia kembali lagi ke lokasi tersebut untuk menambah timbunan tanah yang ia lakukan sebelumnya. Tidak hanya itu, Mamat juga sempat mengambil harta Yani, berupa gelang yang masih menempel di tangan Yani, dan juga mengambil handphone yang ada di saku Yani. Setelah itu, Mamat pun segera pulang lalu meninggalkan jasad istri dengan hati yang tenang, karena ia merasa tidak seorang pun yang akan mengetahui perbuatannya. Singkat cerita, pada tanggal 5 Januari tahun 2024, polisi melakukan pencarian terhadap Yani atas laporan keluarganya. Kemudian polisi mencoba menggeledah rumah Mamat, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di sanalah polisi menemukan sebuah gelang. Dari sinilah perbuatan buruk Mamat terbongkar. Atas tindakannya itu, dia dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian, agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.